Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi video dari Abu Janda, yang mereaksi Muslim yang setelah mengharamkan ucapan Selamat Natal, kali ini mengharamkan Tahun Baru. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan alasan mereka yang mengharamkan Tahun Baru. Merayakan tahun baru itu gak boleh. Loh kok bisa? Yuk kita bahas. Yang pasti kita ketahui bahwa sebentar lagi itu ada pergantian tahun Masehi. Nah, kita itu dilarang untuk merayakannya. Loh kenapa kak? Karena tahun ini adalah tahun Masehi, tahunnya umat Kristiani. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk dalam kaumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi kalau misalkan kita merayakan tahun baru Masehi, tahunnya umat Kristiani, maka kita termasuk menjadi umatnya Kristiani. Jadi gak boleh dirayakan teman-teman, haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, emang apa sih hukumnya merayakan malam tahun baru? Benarkah haram? Nah, bagus dan penting nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, banyak yang tidak sadar ketika malam tahun baru, sebagian besar kaum muslimin terjerumus pada dosa besar, yaitu tasyabbuh dengan tiga golongan orang kafir. Yang kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Tasyabbuh yang pertama yaitu membakar-bakar petasan atau kembang api, itu kebiasaan orang-orang Majusi. Yang kedua, meniup-niup trompet, itu adalah kebiasaan orang Yahudi saat menyerukan perayaan ibadah mereka. Dan yang terakhir, tasyabbuh dengan orang Nasrani, karena perayaan malam tahun baru sebenarnya adalah perayaan dan malam ibadah orang-orang Nasrani. Astagfirullah. Save dan share agar banyak kaum muslimin terselamatkan dari maksiat besar ini. Barakallahu fiikum. Sudah banyak orang yang tahu nih, ini kita nggak boleh loh merayakan malam tahun baru karena ini bukan ajaran orang-orang Muslim gitu kan. Tapi masih banyak yang membela diri dalam artian kami nggak ikut merayakan malam tahun baru kok. Kami cuman ya kumpul-kumpul aja, silaturahmi, ikut bakar-bakar, makan-makan gitu doang, nggak lebih kok gitu. Itu berarti sama aja nggak Ustaz? Kan dilakukannya juga malam tahun baru. Ya sama aja. Itu kan cuma alasan saja. Alasan saja untuk membenarkan yang mereka lakukan ya. Iya, untuk membenarkan aktivitas mereka di malam tersebut. Artinya cuma ngeles aja dia. Sama aja. Apa bedanya sama orang-orang yang ikut merayakannya? Kenapa harus di malam itu? Padahal malam-malam lain banyak ya Ustaz ya. Kenapa harus menyambung silaturahmi kumpul-kumpul di malam itu? Allah tahu niat kita masing-masing. Meskipun lisan ngomong depan orang nggak ikut-ikutan ya Ustaz ya. Iya, nggak ikut-ikutan. Tapi kenapa harus malam itu? Seharusnya Muslim itu jangan Anda merayakan, jangan Anda melakukan sesuatu aktivitas-aktivitas yang sebelumnya Anda tidak kerjakan di malam itu. Karena itu bisa tertuduh Anda. Bisa orang berpersepsi bahwasanya oh ini juga ikut merayakan tahun baru. Kita sudah dengarkan bersama, kenapa mereka ini mengharamkan Tahun Baru Masehi. Berikut ini tanggapan dari Abu Janda. Perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang Muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi Tahun Baru. Ribet banget ya hidup. Padahal Muslim di Arab Saudi juga rayain Tahun Baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain Tahun Baru. Santai aja bos. Muslim di Qatar juga rayain Tahun Baru. No, lihat. Muslim di Kuwait juga rayain Tahun Baru. No, lihat no. Semua Muslim di negara-negara lain rayain Tahun Baru. Cuman Muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak, pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Jancu. Kita sudah dengarkan pernyataan dari Abu Janda yang menampilkan beberapa negara Muslim yang mana Islam berasal dari sana, justru merayakan Tahun Baru. Tadi kita dengarkan argumen para Muslim yang mengharamkan Tahun Baru Masehi. Pertanyaannya kita adalah, sejak kapan Tahun Baru Hijriah itu dipakai? Ternyata Tahun Baru Hijriah baru berlaku pada zaman Khalifah Rashidin kedua, Umar bin Khattab, yang menetapkan bahwa tahun pertama Hijriah adalah tahun di mana Muhammad bermigrasi, hijrah, dari Makkah menuju Madinah. Pertanyaan kita adalah, sebelum itu mereka pakai perhitungan tahun apa? Tadi kita juga dengar pernyataan mereka yang mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Pertanyaan kita adalah, apakah Muslim konsisten dengan pernyataan mereka ini? Tadi katanya trompet mengikuti Yahudi dan lonceng mengikuti Kristen dan api mengikuti tradisi orang Majus. Pertanyaan kita adalah, emangnya sebelum tahun Hijriah,
Bangsa mana yang menggunakan bulan dalam perhitungan tahun? Ternyata yang menggunakan kalender dengan menggunakan siklus bulan sudah ada sejak Babilonia dan bangsa Ibrani. Pertanyaan kita adalah, apakah Islam sedang mengikuti tradisi Babilonia dan Ibrani? Pertanyaan selanjutnya adalah, perhitungan 1 tahun diketahui dari mana? Perhitungan dalam kalender Masehi. Dasar perhitungan. 1 tahun ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu revolusi penuh mengelilingi matahari, yang disebut tahun tropis. Sedangkan perhitungan dalam kalender Hijriah, lunar. Dasar perhitungan. 1 tahun ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan bulan untuk menyelesaikan 12 siklus lunar, bulan baru ke bulan baru. Lalu, dari mana perhitungan jumlah bulan dalam setahun? Perhitungan bulan berasal dari pengamatan siklus pergerakan bulan mengelilingi bumi, yang dikenal sebagai siklus lunar. Perhitungan ini digunakan dalam berbagai kalender, termasuk kalender Hijriah, lunar, dan kalender Masehi, solar. Lalu, dari mana perhitungan minggu? Asal astronomi dan tradisi kuno. Angka 7 dan benda langit. Peradaban Babilonia, sekitar 4.000 tahun lalu, mengamati 7 benda langit utama yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, Saturnus. Mereka menghubungkan setiap benda langit ini dengan 1 hari dalam seminggu, sehingga menghasilkan siklus 7 hari. Sementara dalam Alkitab, khususnya dalam Kitab Kejadian, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7, yang disebut Sabat. Tradisi Yahudi ini menjadi dasar penggunaan minggu 7 hari. Pertanyaan kita adalah, jika benar Muslim tadi konsisten dengan tidak mengikuti kebiasaan suatu kaum, kenapa perhitungan tahun Hijriah mengikuti perhitungan Babilonia dan Ibrani? Lalu kenapa jumlah hari dalam seminggu dalam kalender Hijriah mengikuti Yahudi, yang mana itu terdapat dalam kitab Yahudi, yang diambil dari peristiwa penciptaan? Karena Quran tidak mengenal 7 hari. Bahkan Quran menyindir peristiwa perhentian Tuhan pada hari ke-7 dalam kitab Kejadian. Seperti yang dikatakan dalam surah 50 ayat 38. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Dan kalau kita lihat tafsiran Kemenak, ayat ini diturunkan untuk membantah pernyataan kitab Kejadian. Dengan ayat ini, Allah menyatakan kesalahan anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dimulai dengan hari Ahad dan diakhiri dengan hari Jumat dan istirahat pada hari Sabtu, lalu berbaring di atas arasi singgasananya karena merasa letih. Maka Allah membantah anggapan itu dengan penjelasan bahwa Dia tidak merasakan keletihan sedikitpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah YHWH soal proses penciptaan. Quran mengartikan perhentian dalam kitab Kejadian sebagai sesuatu yang literal, seakan-akan Tuhan itu letih dan butuh istirahat. Padahal pada ayat lain dalam Alkitab firman Tuhan katakan, dalam Yesaya 40 ayat 28, "Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Dalam Al-Quran tidak ada perhitungan hari. Lalu dari mana perhitungan 7 hari dalam kalender Hijriah kalau bukan dari 7 hari dalam Alkitab? Bukankah itu berarti Muslim sedang mengikuti suatu kaum? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan saudara Muslim. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan
dan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.